lagi kita dalam acara Kupas Habis Jambi TV. Nah, malam ini Kupas Habis berbeda dari sebelumnya. Dan Kupas Habis ini Kupas Habis eksklusif bersama C. Endra. Pemirsa, Dr. Anus Haji C. Endra namanya belakang ini cukup melejit di Santro Provinsi Jambi. Beliau termasuk salah satu bakal calon gubernur Jambi ke depan. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, tentu kita ingin bertanya, apa modal Pak Cendra dan apa yang telah dilakukan di Serolangi? Nah, saya tanyakan langsung kepada Pak Cendra, apa yang sudah Bapak lakukan di Serolangi selama ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Muktadi dan pemirsa sekalian, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami pada saat ini. Tentu tadi menyikapi apa yang disampaikan, tentu apa yang modal kami sebenarnya untuk kenapa alasan kami untuk siap mencalonkan diri sebagai gubernur. Pertama yaitu kami rasa sebagai birokrat, saya sejak jadi wakil bupati tahun 2006 sampai hari ini 2 kali periode bupati, saya pikir pengalaman birokrasi kami dengan 3 periode ini sudah cukup mapan. Yang kedua, sebelum menjadi wakil bupati, saya juga bergerak di bidang swasta, lebih kurang hampir juga 15 tahun. Nah, kombinasi pengalaman kedua inilah saya pikir sebagai modal dasar kami untuk menerjemahkan ataupun memberikan perhatian terhadap kondisi Jambi pada hari ini. Kita sangat berkeinginan Jambi ini maju ke depan, Jambi ini juga lebih meningkat lagi posisinya di antara seluruh provinsi di Sumatera. Nah, dengan alasan itulah kami berpikir masih ada kesempatan, masih ada pemikiran-pemikiran yang baik berdasarkan pengalaman kami dan juga melihat potensi Jambi yang seharusnya Jambi ini jauh lebih maju lagi. Nah, untuk itulah kami hadir, mudah-mudahan kehadiran kami disambut oleh masyarakat untuk bisa memberikan pikiran-pikiran positif dalam rangka memajukan Jambi di masa yang akan datang, baik itu di bidang ekonomi, pembangunan maupun di bidang-bidang sosial budaya lainnya. Itulah alasan kami. Pak Cendra, jadi ada program unggulan di Sarolangun yang disebut P2K. Iya. Nah, itu program seperti apa, Pak? Ya. Itu nanti bisa jadi apa masyarakat? Ya. Masyarakat ingin tahu juga. Jadi pengalaman kami lebih kurang 10 tahun yang lalu. Jadi melihat kondisi desa pada waktu itu, awalnya infrastruktur jalan-jalan ke kebun. Kami prihatin melihat masyarakat kita jalan-jalan ke kebun sawit, ke kebun karet, untuk akses produksinya untuk mencapai kecamatan itu sangat sulit. Sehingga terpikirlah oleh kami pada waktu itu program percepatan pembangunan, khususnya dalam rangka untuk menunjang akses produksi daripada sektor perkebunan. Maka waktu itu pertama program ini dinamakan 100 juta satu desa. Waktu itu tahun 2010 kami terbitkan program ini. Nah, sesuai dengan perkembangannya tahun berikutnya, 100 juta kami anggap tidak cukup. Maka waktu itu setelah kami periode kedua menjadi bupati, program ini kami namakan Program Peningkatan Pembangunan Pedesaan dan Kelurahan. Nah, program ini sebenarnya awalnya 200, nanti akan menjadi 500 juta per desa per tahun. Tujuannya sekarang khusus untuk peningkatan ekonomi desa. Nah, kita tahu bahwa kita membangun desa ini tidak cukup hanya membangun infrastruktur, membangun sekolah, pendidikan, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah membangun ekonomi masyarakat kita. Nah, diharapkan dengan dana 200 juta per desa ini, BUMDes kita kepala desa bisa berkreasi dalam rangka membangun ekonomi desa, baik itu dalam rangka untuk peningkatan masyarakat ekonomi desa maupun dalam rangka peningkatan pendapatan desa sendiri. Dan kita sudah banyak mendengar di kabupaten atau provinsi lain banyak desa yang sudah mandiri ya, dengan penghasilan sendiri, dan itu untuk kesejahteraan desanya. Nah, itulah awal
munculnya program percepatan pembangunan desa dan kelurahan yang kami istilahkan dengan P2DK. Nah, harapan kami program ini sangat baik sekali, yaitu dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat, dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat di tingkat paling bawah, yaitu tingkat pedesaan. Pak, pembangunan itu tidak hanya berbentuk infrastruktur, tapi ada juga pembangunan mental pemuda dan lain sebagainya. Iya. Mungkin apa Pak yang berkaitan dengan pemuda? Ya, saya kebetulan memang sangat aktif yang memperhatikan bidang kepemudaan kita. Saya banyak bergelut dengan organisasi pemuda, masyarakat kita, Karang Teruna juga di Sarolangun. Saya berpikir zaman era teknologi seperti hari ini, anak-anak muda kita harus tampil dengan ekonomi kreatifnya. Makanya sudah beberapa kali saya membuat training bagi anak-anak muda sebagai training entrepreneurship muda untuk menjadi anak muda, menjadi wirausaha muda. Saya sangat senang dan saya sangat bangga apabila usaha-usaha itu muncul dari kaum muda. Itulah, di samping juga kegiatan anak muda, ya olahraga, seni juga perlu kita tingkatkan. Tetapi tidak kalah pentingnya anak muda sudah mulai berkreasi, berpikir tentang bagaimana memajukan ekonomi. Seorang pemuda bagaimana dia menciptakan ekonomi baru atau ekonomi kreatif sesuai dengan jiwa anak muda. Nah, saya sangat mendorong baik itu untuk kuliner, ya, untuk wisata, dan banyak lagi industri kreatif yang bisa dikembangkan oleh anak-anak muda kita. Oke, Pak Cendra. Nah, berapa waktu lalu saya sempat bertemu sama orang. Kamu kenal Cendra? Saya kenal dengan kuliah subuh. Nah, ini Pak, saya ingin bertanya Pak tentang dalam menegakkan agama Allah itu bagaimana Pak? Ya, saya pikir membangun masyarakat ini saya sampaikan, kita tidak cukup hanya membangun dari segi fisiknya. Kita tahu bahwa pengaruh anak-anak kita juga sekarang juga makin kompleks. Untuk itu penguatan di bidang keagamaan ini saya pikir hal yang mendasar. Makanya pada waktu itu kami juga prihatin melihat juga kondisi rumah ibadah kita, sholat 5 waktu juga kosong. Nah, saya pikir kalau kita serahkan ini hanya kepada para dai, para ustaz kita, tidak cukup. Makanya terbitkanlah waktu itu surat edaran kami di Sarolangun. Saya mengeluarkan surat edaran untuk masyarakat Sarolangun dan semua komunitas melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Itu baik dimulai dari perkantoran, pedesaan maupun di sekolah. Alhamdulillah mendapat respon yang positif dari masyarakat, yang tentu didahului oleh para pejabat tingkat kabupaten, mulai dari bupati sampai dengan kepala desa dan perangkatnya, termasuk juga elemen-elemen Perkompinda dan elemen-elemen masyarakat, komunitas masyarakat lainnya. Dan ini gerakan bersama. Dan saya melihat hasilnya cukup positif. Pertama, jamaahnya tahap awal memang agak tersendat, tapi sekarang sudah menjadi kebiasaan di Sarolangun, terutama subuhnya kami seminggu 2 kali mengunjungi desa untuk bersama-sama masyarakat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur ada kepedulian para camat, kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat sangat menyenangi program ini. Yang pasti program ini tidak membebani APBD. Ya kan, saya sangat senang, dan juga di samping kita melaksanakan ibadah, kita bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat desa. Saya bisa juga menyampaikan program-program pembangunan di pedesaan, dan jika bisa bersilaturahmi langsung dengan masyarakat. Nah, hal inilah saya pikir program ini cukup baik, baik dalam rangka dalam pemerintahan maupun dalam rangka pembinaan mental masyarakat kita. Nah, saya akan mendorong terus program ini agar menjadi habit atau kebiasaan bagi kita semuanya. Pemirsa, untuk menjadi seorang calon gubernur tidak hanya kuat di bidang materi, tapi juga mempunyai kelebihan tertentu dan strategi tertentu, dan tentunya partai politik. Nah, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita jeda sejenak setelah yang satu ini.